Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimana kelompok kami terdiri dari yang pertama ada saya Muhammad Hafiz Akbar, lalu ada Muhammad Ana Nasrun, Bobi Arianto, Danang Wisnu Wibowo, dan Taufikur Rahman. Next. Daftar pembahasan di sini adalah yang pertama terbentuknya UU PLH, yang kedua tujuan dari UU PLH, yang ketiga ruang lingkup UU PLH, keempat pengendalian UU PLH, dan yang kelima itu tentang perizinan UU PLH. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Taufikur Rahman. Selanjutnya itu di sini saya akan mempresentasikan tentang terbentuknya UU PLH dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan dan keseimbangannya dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum, khususnya hukum lingkungan, untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Undang-undang ini Undang-undang ini juga dibuat dan disahkan pada tahun 1982 dan diperbaharui pada tahun 1997 dan terakhir diperbaharui pada tahun 2009. Peraturan perundang-undangan lingkungan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, disingkat UU PLH, yang menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang pengolahan lingkungan hidup atau UU PLH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Nasrun. Ya baik, selanjutnya adalah tujuan UU PLH itu dibuat. Secara garis besar, UU nomor 32 tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dari atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari pasal 1 ayat 2 UU nomor 29 tahun 2009 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Next. Di sini ada tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup tercantum pada pasal 3 UU nomor 32 tahun 2009, yang mana pertama adalah melindungi wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin pemenuhan serta pelindungan hak atas lingkungan hidup sebagai dari hak manusia. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah mengantisipasi isu lingkungan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bobi Arianto. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup UU PPLH. Ruang lingkupnya terdiri dari yang pertama perencanaan LH, yang kedua pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga pengendalian pengendalian LH, yang keempat pemeliharaan, yang kelima pengawasan, dan yang keenam itu penegakan hukum. Perencanaan LH
dibagi menjadi 3, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan daerah ekoregional, dan penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri dari potensi dan ketersediaan lingkungan hidup, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan, pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Untuk segi penetapan daerah ekoregional terdiri dari karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Dan yang ketiga yaitu penyusunan RPPLH. Penyusunan RPPLH ini memuat rencana tentang pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan imigrasi. Penyusunan RPPLH ini memperhatikan yang pertama keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Yang kedua itu pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlangsungan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu pengendalian lingkungan hidup, dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Instrumen pencegahan yang itu kajian lingkungan hidup strategis, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL, UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan untuk penanggulangannya yaitu pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dan untuk pemulihan yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, cara lain yang sesuai dengan perkembangan diatur melalui peraturan presiden. Yang selanjutnya itu pemeliharaan lingkungan hidup. Dibagi juga menjadi 3, yaitu konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer. Dalam konservasi sumber daya alam ini yaitu yang pertama perlindungan sumber daya alam, pengaweten sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Untuk pencadangan sumber daya alamnya yaitu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk pelestarian fungsi atmosfer yang itu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. Dan untuk pengawasan pelestarian lingkungan hidup dibagi menjadi 2, yaitu peran masyarakat dan peran pemerintah. Peran masyarakat itu pengawasan sosial, pemberian saran dan usul, keberatan dan pengaduan, penyampaian informasi dan laporan. Dan untuk pemerintah, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab, usaha, atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dapat mendelegasikan pengawasan kepada penjabat instansi teknis dan yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup merupakan pejabat fungsional. Kewenangan pejabat pengawas yaitu melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dan dokumen, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu. Yang terakhir yaitu penegakan hukum lingkungan alam. Penegakan hukum ini ada perdata, pidana, dan administrasi. Dalam perdata itu dibagi menjadi 2, yaitu pengadilan dan luar pengadilan. Dalam pengadilan itu, contohnya itu ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Ganti rugi dan pemulihan hidup ini berdasarkan dari 3 hal, yaitu gugatan pemerintah, gugatan masyarakat, dan yang terakhir itu gugatan LSM, yaitu gugatan legal standing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Akbar. Ya, di sini ada pengendalian UU PLH. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan standar kerjasama, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Danang. Perizinan UU PPLH merupakan salah satu instrumen mencegah terhadap pencemaran lingkungan hidup dari 13 instrumen yang ada di UU 32 tahun 2009 dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU PPLH telah menetapkan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Next. Ya, pasal tentang perizinan tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini. Yang pertama itu ada pasal 1 ayat 35 UU PLH. Menjelaskan tentang izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Nah, selanjutnya ada pasal 53 UU PLH nomor 32 tahun 2009 yang berisi sangat jelas apa yang menjadi kewajiban bagi pemegang izin lingkungan, yang mana dalam izin lingkungan tersebut terdapat izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang biasa disebut dengan izin PPLH. Selanjutnya ada pasal 78 UU PPLH nomor 32 tahun 2009 yang berisi di mana penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak serta-merta membebaskan penanggung jawab usaha dan kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana sebagai konsekuensi pencemaran yang telah dilakukan. Yang terakhir ada pasal 79 UU PLH nomor 32 tahun 2009 yaitu berisi dapat dilakukan manakala pelaku usaha tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah, di mana paksaan pemerintah itu dimaksudkan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran dalam upaya penyelamatan, penanggulangan, serta pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat dari pencemaran dan dampak dari kegiatan usaha dan atau kegiatan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.